Struktur teks berita. Struktur teks berita menggunakan pakem piramida terbalik. Artinya bagian yang paling atas adalah yang terpenting hingga bagian yang terbawah dianggap yang kurang penting. Yang pertama, ada judul berita. Judul berita mencirikan berita apa yang diangkat. Yang kedua, ada teras berita. Teras berita merupakan bagian yang paling penting. Teras berita sering juga disebut dengan lead atau kepala berita. Di bagian ini berisi pokok-pokok 5W plus 1H. Selanjutnya adalah tubuh berita atau body berita. Di sini merupakan bagian yang penting karena berisi penjabaran dari pokok-pokok 5W 1H. Sedangkan bagian yang paling terakhir adalah leg atau kaki atau ekor berita. Di sini merupakan bagian yang kurang penting karena bagian ini tidak berkaitan langsung dengan judul berita. Hari ini 23 Juli, Hari Anak Nasional diperingati. Salah satu fokus pemerintah adalah melindungi anak di masa pandemi. Di tengah berbagai kendala, berbagai cara dilakukan semua pihak agar kegiatan belajar di masa pandemi tetap berjalan optimal. Sistem pembelajaran jarak jauh yang diterapkan sekolah selama pandemi corona memiliki sejumlah tantangan, baik bagi orang tua dan siswa. Kebutuhan kuota internet tentunya menjadi tambahan biaya yang mesti dikeluarkan orang tua untuk belajar anaknya. Seperti yang dialami FC, orang tua siswa yang mengeluhkan biaya pembelian kuota internet bagi anak-anaknya untuk mengikuti pembelajaran dari rumah. Dalam kondisi ekonomi yang menurun, hal ini tentunya jadi kendala bagi orang tua. Paketnya enggak sanggup katanya. Di masalah paket ya? Iya, paket. Apalagi kan ada yang SMA anak, kan? Otomatis dia kan pakai paket juga, enggak SMA. Sementara keuangan kita sekarang lagi drop. Biasa dagang, sekarang ada dagang. Sebuah terobosan dilakukan Madrasah Sanawiyah At-Taqwa 3 Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menyikapi keluhan orang tua siswa atas tingginya biaya kuota internet bagi pembelajaran anaknya. Pihak sekolah membuat bahan pembelajaran digital bebas kuota internet yang dibuat oleh Dewan Guru. Materi pelajaran diberikan dalam bentuk CD, sehingga bisa dipelajari para siswa di rumah tanpa akses internet. Sebenarnya wali murid itu agak kesulitan atau agak keberatan dengan kuota internetnya gitu. Karena kan mereka para wali murid tidak hanya punya anak satu ya, tapi ada yang punya anak 2, 3 gitu. Nah, merespon itu akhirnya kita mencoba mencari materi pembelajaran yang tidak harus diakses melalui online ya, tapi ini bisa juga diakses melalui offline gitu. Artinya mereka ketika dapat DVD ini kemudian dibuka di dalam komputer dan dia bisa buka kapanpun tanpa harus ada kuota internet. Sementara kendala lain diungkapkan siswa yang mengikuti pembelajaran jarak jauh. Menurut siswa, komunikasi jarak jauh tak optimal dibanding dilakukan secara langsung. Aldo, kira-kira lebih suka mana? Belajar dari rumah apa belajar langsung di sekolah? Di sekolah. Di sekolah. Kenapa di sekolah, Aldo? Langsung bisa ngomong ke guru jika nggak tahu, kalau lewat sini bisa aja kan ada orang lain yang mau ngomong juga. Berarti kesulitannya hanya nanti cara berkomunikasinya saja ya, tidak biasa sama seperti yang ada di tidak seperti yang ada di kelas gitu, Aldo ya. Ya. Terkait kendala yang dihadapi siswa yang kesulitan selama pembelajaran dari rumah, sebuah sekolah di Purworejo, Jawa Tengah mendatangi siswanya dari rumah ke rumah secara bergiliran. Saat belajar di rumah, guru dan siswa wajib menerapkan protokol kesehatan. Belajar di rumah dilakukan dengan metode satu orang guru mengajar satu orang siswa. Dengan waktu belajar 90 menit. Tiap siswa mendapatkan jatah kunjungan dari gurunya 2 kali dalam sepekan. Kunjungan guru ini mendapat apresiasi orang tua siswa. Saya senang ya kalau sekolahnya anak saya itu pakai metode home visit. Karena satu, anaknya bisa langsung ketemu sama gurunya, karena gurunya langsung datang ke rumah. Itu pun guru satu, anaknya juga satu. Terus kedua, kalau misalnya ada hal-hal yang nggak dimengerti sama anak tuh bisa langsung bertanya sama gurunya. Terus ketiga,
dengan tatap muka 1 lawan 1 itu anak bisa lebih memahami pelajaran apa yang disampaikan sama gurunya. Meski memiliki sejumlah kendala, pembelajaran jarak jauh juga berdampak pada hubungan anak dan orang tua di rumah selama masa pandemi. Berdasarkan data Litbang Kompas yang didapat melalui survei daring pada 7 Juli hingga 11 Juli 2020, sebanyak 28,5% responden menyatakan pembelajaran jarak jauh membuat anak dan orang tua belajar bersama dengan membahas beragam topik. Sedangkan 34,1% anak memanfaatkan waktu di rumah untuk mengerjakan tugas dari sekolah. 31,5% mengerjakan kelas daring dari sekolah, 2,6% mengikuti kursus tambahan, dan 3,3% menjawab lainnya. Sistem pembelajaran jarak jauh memang memiliki sejumlah kendala. Namun, langkah ini mesti dilakukan demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kini, solusi mesti dicari agar pembelajaran jarak jauh lebih optimal. Tim Liputan, Kompas TV.